Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan ridhonya kami dapat menyelesaikan tugas kelompok kami yang berjudul PSAK 66 Pengaturan Bersama 2013, PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 2015. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kak Febri Rahmadani Saputri, yang kedua ada Aulia Nuraini, yang ketiga ada Novita Iskandar, yang keempat ada Wulan Indah Permatasari, dan yang kelima ada saya sendiri, Rafiki Ihsan Ritonga. PSAK 66 Pengaturan Bersama 2013. PSAK 66 2013. Pengaturan bersama mengadopsi IFRS 11 Joint Agreement pada tahun 1 Januari 2013, disahkan di SAK IAI 19 Desember 2013. PSAK 66 2014 mengadopsi IFRS 11 pada tahun 1 Januari 2014, disahkan di DSAK IAI 27 Agustus 2014. Ada amandemen PSAK 66 akuntansi akuisisi kepentingan dalam operasi 1 Januari 2016 mengadopsi amandemen IFRS 11 Accounting of Equation of Inset in Joint Operation, disahkan di SAK IAI 18 November 2015. Pengaturan bersama. Pengaturan bersama adalah pengaturan di mana dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Karakteristiknya, para pihak terkait oleh suatu pengaturan kontraktual. Pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengaturan tersebut. Pengendalian bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan yang ada hanya ketika keputusan manajerial aktivitas relawan masyarakat persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Pengendalian bersama terjadi hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relawan masyarakat persetujuan dengan suara bulat dari pihak yang mengendalikan secara kolektif. Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Pihak dengan pengendalian bersama atas pengukuran rapat pencegahan pihak lain atau sekelompok pihak dari pengendalian pengaturan bersama. Entitas perlu menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah seluruh pihak atau kelompok pihak memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan. Entitas membuat penilaian ini dengan pertimbangan seluruh fakta dan keadaan. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas menilai kembali apakah entitas masih memiliki pengendalian bersama atas peraturan tersebut. Jenis pengaturan bersama. Yang pertama ada operasi bersama. Pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak atau operator bersama yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Yang kedua ada ventura bersama. Pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak ventura bersama yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaulan. Laporan keuangan para pihak dalam pengaturan bersama itu ada dua. Yang pertama ada operasi bersama, yang kedua ada ventura bersama. Untuk operasi bersama, yang pertama, operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingan dalam operasi bersama. Aset mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama. Liabilitas mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama. Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama. Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama, dan beban mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama. Yang kedua, operator bersama mencatat aset, liabilitas, pendapatan, dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan SAK yang diterapkan untuk aset, liabilitas, pendapatan, dan beban tertentu.
ketika entitas mengakuisisi kepentingan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis. Yang ketiga, pencatatan untuk transaksi seperti penjualan, kontribusi atas pembelian aset antara entitas dengan operasi bersama yang entitas merupakan operator bersama di dalamnya. Yang keempat, pihak yang berpartisipasi dalam tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama juga mencatat kepentingannya sesuai dengan poin 1 dan poin 3. Jika pihak tersebut memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan operasi bersama. Jika pihak yang berpartisipasi tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas suatu operasi bersama, tidak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan operasi bersama tersebut, maka pihak yang berpartisipasi tersebut mencatat kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan SAK yang dapat diterapkan atas kepentingan tersebut. Ventura bersama. Venture bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, kecuali entitas dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam pernyataan tersebut. Pihak yang berpartisipasi dalam tetapi tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan. Pengakuan dan pengukuran kecuali pihak yang berpartisipasi tersebut memiliki pengaruh signifikan atas ventura bersama. Maka dalam hal ini pihak tersebut mencatat kepentingan sesuai dengan PSAK 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Pengaturan kontraktual. Pengaturan kontraktual menetapkan persyaratan untuk para pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas yang merupakan subjek pengaturan. Pengaturan kontraktual biasanya berkaitan dengan hal-hal seperti A. Tujuan aktivitas dan pengaturan bersama. B. Bagaimana anggota Dewan Komisari dan anggota pengatur setara dari pengaturan bersama ditunjuk. C. Proses pengembalian keputusan. Permasalahan yang membutuhkan keputusan dari para pihak, hak suara para pihak, dan tingkat dukungan yang disyaratkan untuk permasalahan tersebut. D. Modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak. E. Bagaimana para pihak membagi aset, liabilitas, pendapatan, beban, atau laba rugi terkait dengan pengaturan bersama. Pengendalian bersama. Menentukan apakah seluruh pihak atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan secara kolektif, menilai apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan, proses pengambilan keputusan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan kontraktual secara implis mengarah kepada pengendalian bersama. Pengaturan kontraktual mensyaratkan proporsi minimum atas hak suara untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan. Terima kasih kepada Kak Ulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Feby. Di sini dapat diasumsikan bahwa tiga pihak membentuk suatu pengaturan. Ada pihak A, B, dan C. Pihak A memiliki 50% hak suara dalam pengaturan. B memiliki 30%, sedangkan C memiliki 20%. Pengaturan kontraktual antara A, B, dan C menentukan bahwa setidaknya 75% hak suara disyaratkan untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan. Nah, di sini sudah terlihat ya, bahwa A itu tadinya memiliki 50% dan B memiliki 30%. Jadi antara A dan B itu sudah lebih dari 75% dan itu sudah memenuhi hak suara yang disyaratkan. Nah, untuk membantu keputusan mengenai aktivitas relevan,
Nah, walaupun A dapat menghalangi keputusan apapun, A tidak dapat mengendalikan pengaturan karena A membutuhkan persetujuan dari B. Persyaratan pengaturan kontraktual yang mensyaratkan setidaknya 75% hak suara untuk membantu keputusan mengenai aktivitas yang relevan menunjukkan bahwa A dan B memiliki pengendalian bersama tidak dapat dibuat tanpa persetujuan A dan B. Selanjutnya, penilaian pengendalian bersama. Nah, penilaian pengendalian bersama di sini ada 3 poin. Yang pertama itu, apakah pengaturan kontraktual memberikan seluruh pihak atau sekelompok pihak pengendalian atas peraturan secara kolektif? Yang kedua itu, apakah keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak atau sekelompok pihak yang secara kolektif mengendalikan pengaturan? Yang ketiga, pengaturan dikendalikan bersama atau pengaturan tersebut merupakan pengaturan bersama. Nah, jika dalam ketiga poin ini tidak ada, maka itu semua di luar ruang lingkup PSAK 66. Selanjutnya, klasifikasi pengaturan bersama. Klasifikasi pengaturan bersama mensyaratkan para pihak untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan. Ketika membuat penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, struktur pengaturan bersama. Yang kedua itu, ketika pengaturan bersama dibentuk dari kendaraan terpisah. Nah, ini terbagi menjadi 3. Di dalamnya itu ada bentuk hukum dan kendaraan terpisah, persyaratan pengaturan kontraktual, dan ketika relevan, fakta dan keadaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 15, yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Di sini ada pengantarnya. PSAK 15 itu pada tahun 2009 isinya tentang investasi pada entitas asosiasi dan direvisi pada tahun 2013. PSAK itu isinya mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama disahkan oleh DSAK pada tanggal 19 Desember 2013. Terima kasih kepada Kak Feby. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Novita. Pengaruh signifikan. Jika entitas memiliki hak suara kurang dari sama dengan 20% dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang kedua, hak suara yang di bawah 20% dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan cara berikut. Pertama, keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investi. Yang kedua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen dan distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya transaksi material antara entitas dan invest. Yang keempat, pertukaran personil material atau metode ekuitas. Yang pertama, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investi pada tanggal perolehan. Yang kedua, bagian investor atas laba rugi investi diakui dalam laba rugi investor. Penerimaan distribusi dari investi mengurangi nilai tercatat investasi. Hak suara potensial tidak mempengaruhi laba investor. Penerapan metode ekuitas. Entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas investi tercatat investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali jika investasi tersebut memenuhi syarat pengecualian penerapan metode ekuitas. Pengecualian penerapan metode ekuitas. Yang pertama,
jika investasi dimiliki atau dimiliki secara tidak langsung melalui entitas modal ventura, reksadana untuk perwakilan dan entitas serupa, termasuk dana asuransi terkait investasi dapat memilih menggunakan nilai wajar PSAK 55. Yang kedua, jika investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama yang memenuhi kriteria untuk diklarifikasi sebagai dimiliki untuk dijual dapat menerapkan PSAK 58. Penghentian metode ekuitas. Jika entitas menjadi entitas anak dicatat sesuai dengan PSAK 22 dan PSAK 65. Jika sisa kepentingan merupakan aset keuangan sesuai dengan PSAK 55, nilai wajar sisa kepentingan dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai PSAK 55. Entitas mengakui selisihnya sebagai laba rugi. Jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Ketika metode ekuitas dihentikan, seluruh jumlah yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya menggunakan dasar yang sama jika investi melepas aset dan liabilitas. Yang terakhir, jika investi menjadi investasi pada ventura. Terima kasih kepada Kak Novita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Perubahan dari bagian kepemilikan. Jika bagian kepemilikan entitas pada saat entitas asosiasi atau ventura bersamaan berkurang, tetapi entitas tetap menerapkan metode ekuitas, maka entitas mereklamasikan ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lainnya yang terkait dengan pengurangan bagi kepemilikan tersebut. Jika keuntungan atau kerugian tersebut diisyaratkan atau diklarifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait. Nah, selanjutnya ada prosedur metode ekuitas. Yang pertama ada penyesuaian atas bagian laba dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang kedua ada keuntungan atas transaksi hulu dan hilir. Harus dieliminasi, hulu dieliminasi penuh, hilir dieliminasi sebagian. Yang ketiga ada pada saat perolehan investasi, setiap selisih antar biaya perolehan investasi dan neto biaya dicatat sebagai goodwill. Yang keempat ada selisih lebih harga nilai wajar terhadap biaya perolehan investasi dicatat sebagai penghasilan dalam penentuan bagian entitas atas laba rugi pada periode investasi perolehan. Yang kelima ada penyesuaian nilai entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersamaan setelah perolehan yang dilakukan untuk rugi penurunan nilai yang diakui entitas asosiasi. Nah, selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang pertama ada penyesuaian atas bagian laba dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang kedua ada keuntungan atas transaksi hulu dan hilir harus dieliminasi. Hulu dieliminasi penuh dan hilir dieliminasi sebagiannya. Yang ketiga ada pada saat perolehan investasi setiap selisih antara biaya perolehan investasi dan nilai neto aset dicatat sebagian goodwill. Yang keempat ada selisih lebih harga nilai wajar terhadap biaya perolehan investasi dicatat sebagai penghasil dalam penentuan bagian entitas atas laba rugi pada periode investasi diperoleh. Yang kelima ada penyesuaian nilai entitas atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersamaan setelah perolehan yang dilakukan untuk rugi penunturannya nilai yang diakui entitas asosiasi. Nah, selanjutnya ada entitas merugikan. Entitas merugikan yang pertama jika bagian entitas atas kerugian entitas, asosiasi atau ventura bersamaan atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka dilaporkan nilai nihil. Yang kedua ada kerugian yang dicadangkan dan kewajiban yang diakui apabila entitas memiliki kewajiban krontusip atau hukum
untuk melakukan pembayaran kewajiban entitas asosiasi atau ventura bersamaan yang dijamin. Yang ketiga ada jika entitas asosiasi selanjutnya laba, entitas akan mengakui penghasilan apabila setelah bagian atas laba menyampaikan bagaimana atas kerugian bersih yang belum diakui. Yang selanjutnya ada penurunan entitas. Yang pertama ada indikasi penurunan nilai penerapan persyaratan PSAK 55. Dan yang kedua ada penurunan nilai investasi penerapan persyaratan nilai goodwill dalam PSAK 48 sebagian aset tunggal. Yang A, kerugian, penurunan atau selisih nilai tercatat dan nilai yang dapat dipulihkan. Yang B, nilai dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dengan pakai. Terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang telah membantu saya mempresentasikan tentang pekerjaan kelompok kami. Sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.